Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Santi dengan NIM 2103020016. Saya dari semester 6, Fakultas Agama Islam, Program Studi Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Islam. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai perilaku tercela. Nah, perilaku tercela ini di sini saya akan membahas 4 perilaku tercela. Yang pertama ada israf, yang kedua ada tabzir, yang ketiga ada ghibah, dan yang keempat ada fitnah. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai israf. Nah, israf itu berasal dari kata bahasa Arab asrofa yang berarti berlebih-lebihan. Nah, seperti contohnya apa sih dari perilaku israf ini? Contohnya seperti makan berlebihan, olahraga berlebihan, tidur berlebihan, terus apa sih, berhias dan berpakaian secara mewah berlebihan gitu. Nah, bahkan dalam surat Al-A'raf sudah dijelaskan yang artinya sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, kita sudah bisa menilai ya bahwa Allah itu nggak suka dengan orang yang berlebihan. Yang kedua itu ada perilaku tabzir. Nah, apa sih perilaku tabzir itu? Sama aja, berlebihan atau boros. Nah, dalam hal apa? Dalam hal membelanjakan kekayaan. Nah, perilaku tabzir ini orangnya disebut mubazir. Seperti kita belanja baju berlebih-lebihan. Padahal baju itu gak semuanya kita pakai. Terus seperti makanan, apalagi baru kemarin kita merasakan ya hari raya Idul Fitri sama bulan puasa. Nah, bulan puasa nih, dimana kita menahan lapar dan haus ya. Di detik-detik kita mau berbuka puasa, nah di situ kita melihat makanan yang banyak, beragam-ragam macam makanan. Dari situ kita awas loh, yang kemarin siapa tahu kita memiliki sikap tabzir ya, beli makanan, melihat makanan itu mau, makanan ini mau, makanan itu mau, dibeli akhirnya semuanya. Dan apa yang terjadi, kita nggak tahu setelah buka puasa makanan itu habis atau tidak. Nah, bahkan dalam surat Al-Isra pun dijelaskan yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguh orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi di sini dalam surat Al-Isra itu dijelaskan bahwa kita jika kita membeli sesuatu, baik itu makanan, baik itu benda, jika kita tidak terlalu membutuhkan, boleh kita beri kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada ghibah. Nah, pasti udah nggak asing lagi nih ya, apalagi kaum wanita. Nah, ghibah itu bergunjing, membicarakan orang, membicarakan tentang kejelekan, kebaikan, keburukan, intinya membicarakan orang lain gitu. Nah, Allah pun melarang kita membicarakan kejelekan orang lain agar terlindungi dari pembicaraan orang lain mengenai diri kita. Nah, di sini dalam surat An-Nahl ayat 105 yang artinya sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itu pembohong. Nah, di sini udah jelas ya, apa sih, bila kita ingin membicarakan orang, jangan kau bicarakan kejelekannya, seperti itu. Nah, untuk sikap tercela yang terakhir yaitu ada fitnah. Fitnah merupakan suatu perbuatan yang amat keji. Nah, fitnah itu menuduh orang, kayak si A nih bilang menuduh si B nih karena dia mencuri, padahal si B tidak mencuri, seperti itu. Nah, fitnah dilakukan
terhadap orang lain karena didorong rasa iri hati. Nah, kembali lagi, iri hati, adanya kepentingan pribadi. Jadi kayak, ih iri nih sama si ini, wah kita pasti mempunyai mempunyai pikiran buruk. Jadi kayak kita langsung kita fitnah nih orang itu, oh kamu ini ya gitu. Nah, dalam Al-Quran pun dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 12. Yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang-orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa. Nah, di sini ada pula dalam surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah itu emang sakit ya, apalagi orang yang difitnah itu kita tidak melakukannya. Kok tiba-tiba saya dituduh seperti itu padahal saya tidak melakukannya gitu. Mungkin cukup itu ya. Jadi buat kita umat Islam jauhi perilaku tercela, karena perilaku tercela itu sangat merugikan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Mungkin cukup itu yang bisa saya paparkan, saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.